Hai, welcome to Skatra 157. Kalau di structure part 1, saya fokus bahas tentang kalimat-kalimat yang mengandung hanya satu klausa. Nah, di video ini saya akan bahas kalimat-kalimat yang punya lebih dari satu klausa. Dan kalimat-kalimat jenis ini, yang dua klausa ini, sering sekali muncul di tes TOEFL. Biar nggak bingung, pertama saya bahas dulu ya, apa itu klausa. Klausa adalah kumpulan kata yang mengandung satu subjek dan satu verb. Untuk yang masih bingung, masih belum jelas tentang subjek dan verb, silahkan lihat video saya yang judulnya Structure Part 1. Oke, balik lagi ke masalah kalimat dengan dua klausa. Kalau dalam satu kalimat ada dua klausa, berarti kalimat itu ada dua subjek dan ada dua verb. Hati-hati ya, kalau kalimatnya ada dua klausa, jangan lupa pastikan setiap subjek ada verbnya dan setiap verb ada subjeknya. Dan pastikan juga klausa-klausa tersebut terhubung, ada konektornya atau ada penghubungnya. Oke, sekarang saya bahas jenis-jenis connector atau penghubung klausa yang sering muncul di tes TOEFL. Yang pertama adalah coordinate connectors. Di soal-soal tes TOEFL, peserta harus hati-hati dengan penggunaannya. Pastikan penggunaan coordinate connectors-nya tepat. Yang disebut dengan coordinate connectors adalah and, but, or, so, yet. Contoh-contoh kalimatnya gini. Tom is singing and Paul is dancing. Konektornya and. Tom is tall but Paul is short. Konektornya but. Tom must write the letter or Paul will do it. Konektornya or. Tom told a joke, so Paul laughed. Konektornya so. Tom is tired, yet he's not going to sleep. Konektornya yet. Coba perhatikan. Di semua kalimat-kalimat itu, sebelum konektor ada koma. Jadi gitu ya. Sesudah klausa yang pertama, misalnya Tom is singing. Dan sebelum penghubung atau coordinate connector, misalnya and, harus ada koma. Oke, coba lihat soal atau kalimat ini. A power failure occurred, the lamps went out. Ada 4 pilihan jawaban. Then, so, later, next. Then, later, next bukan connector. Jadi jawaban yang benar adalah so. Gampang kan? Mungkin ada yang bilang, wah, soal TOEFL gak mungkin semudah itu. Oke, kalau gitu kita coba latihan ya. Kalimat yang pertama. The rain clouds can be seen in the distance, but no has fallen. Ada koma. Sebelum koma, kalimatnya lengkap. Ada subjek, the rain clouds. Ada verb, can be seen. Sesudah koma, ada connector but. Sampai sini aman, gak ada masalah. Sesudah connector but, harusnya ada kalimat lengkap. Tapi ternyata subjeknya gak lengkap. Verbnya ada, has fallen, tapi subjeknya nggak tahu apa yang fallen, apa yang jatuh. Untuk buat kalimat ini jadi benar, bisa ditambahkan rain. Jadi, the rain clouds can be seen in the distance, but no rain has fallen. Sekarang, kalimat yang kedua. So, the quality of the print was not good. I changed the toner cartridge. Kalimat ini terlihat benar, tapi sebetulnya salah. Kenapa? Karena posisi connector so nggak tepat.
hasil print gak bagus atau ganti cartridge yang duluan? Ya, hasil print yang gak bagus yang duluan. Makanya, untuk buat kalimat ini jadi benar, posisi so dipindah ke tengah sesudah koma. Kalimat benernya jadi gini. The quality of the print was not good. So, I changed the toner cartridge. Oke, tentang penggunaan so. Perhatikan di kalimat yang ketiga. The phone rang again and again, so the receptionist was not able to get much work done. Kalimat ini benar, karena yang terjadi duluan adalah bunyi telepon. Jadi penggunaan connector so di kalimat ini betul. Selain coordinate connectors seperti and, but, or, so, yet, ada juga adverb time and cause connector. Contoh adverb time connectors adalah after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Dan contoh adverb cause connectors adalah as, because, inasmuch as, now that, since. Jadi, untuk yang taunya since itu artinya sejak, nah sekarang jadi nambah ilmu. Since juga bisa berarti karena. Terus yang biasanya menerjemahkan kata karena dengan because terus. Because of this, because this. Sekarang jadi nambah ilmu. Karena inasmuch as dan now that juga berarti karena. Misalnya, because I'm working there. Saya ganti because-nya. Inasmuch as I'm working there. Saya ganti lagi. Now that I'm working there. Semua sama artinya. Jadi semua sama artinya, yaitu karena saya kerja di sana. Untuk adverb time and cause connectors, penggunaannya bisa di awal kalimat, bisa juga di tengah kalimat. Kalau posisinya di tengah, gak perlu ada koma. Tapi kalau posisinya di awal kalimat, ya harus ada koma yang memisahkan kedua klausa. Contohnya gini, titik-titik was late, I missed the appointment. Ada koma di tengah. Sesudah koma, kalimatnya lengkap. Subjeknya I, verbnya missed. Tapi sebelum koma, cuma ada verb was. Jadi untuk benar, untuk buat kalimat ini jadi benar, harus ditambah subjek. Hati-hati ya, kalau cuma ditambah subjek, kalimat ini masih belum benar. Kenapa? Karena ada dua klausa, jadi butuh connector atau penghubung. Pilihan jawabannya I, because, the train, since he. Karena yang mengandung connector dan penghubung hanya satu, maka jawaban yang benar adalah since he. Oke, now let's practice. Kalimat ini benar atau salah? The ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Kalimat ini ada dua klausa, ada dua subjek dan ada dua verb. Subjek-subjeknya the ground sama the seedlings. Verb-verbnya had been prepared sama were planted. Kalimat ini salah karena nggak ada connector sebagai penghubung kedua klausa tersebut. Penghubung yang tepat adalah after dan posisinya di awal kalimat atau sebelum the ground. Jadi kalimat yang benar gini, the ground had been prepared, the seedlings were carefully planted. Nah, sekarang kalau kalimat ini gimana?
We can start the conference now that all the participants have arrived. Kalau ketemu kalimat gini, ketemu kata now, umumnya banyak orang yang berpendapat kalau now itu adalah sekarang. Now memang berarti sekarang, tapi ini bukan now, ini now that, artinya karena. Kalau bingung, cek lagi adverb clause connectors ya. Oke, sebelum connector now that ada subjek we dan ada verb can. Sesudah connector now that ada subjek all the participants dan ada verb have arrived. Subjek-subjeknya, verb-verbnya, dan connectornya matching, pas. Jadi kalimat ini benar. Kalimat latihan yang ketiga gini. Once the address label for the package is typed, comma, can be sent to the mail room. Di kalimat ini langsung perhatikan komanya. Di sebelah koma harusnya ada, ya betul, harusnya ada subjek. Dan subjek yang tepat adalah it. Jadi kalimat benarnya adalah once the address label for the package is typed, comma, it can be sent to the mail room. Adverb connectors, gak cuma time and cost, tapi ada juga adverb connectors yang lain, yaitu condition, contrast, manner, place. Walaupun jenis adverb connectorsnya beda, penggunaannya dalam kalimat sama. Maksudnya, si adverb connector bisa di tengah kalimat, bisa juga di awal kalimat. Contoh adverb condition connectors adalah if, in case, provided, providing, unless, whether. Contoh adverb contrast connectors adalah although, even though, while, whereas. Contoh adverb manner connectors adalah as dan in that. Contoh adverb place connectors adalah where dan wherever. Mungkin ada yang narik nafas panjang ya. Banyak bener yang harus dihafal kalau mau tes TOEFL. Dalam hal ini, saya tidak menyarankan menghafal. Saya lebih menyarankan untuk banyak mengerjakan soal latihan. Let's see this sentence. You will get a good grade on the exam, provided ... Saat saya tanya beberapa orang tentang arti provided, mereka bilang tersedia atau disediakan. Mungkin karena terbiasa dengan istilah is provided. The food is provided. Makanannya sudah disediakan. Nah, sekarang kalian dapat pengetahuan baru. Provided adalah salah satu adverb connector condition. Provided sama artinya dengan if. Nah, kalau saya ganti if, memahami kalimatnya jadi lebih mudah ya. You will get a good grade on the exam provided ... Kamu akan dapat nilai bagus jika ... Pilihan jawabannya studying, study, to study, you study. Karena sesudah connectors harus kalimat lengkap, maksudnya harus ada satu subjek dan satu verb, maka jawaban yang tepat adalah you study. Now let's practice. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Di kalimat ini ada connector unless. Sebelum connector ada subjek no one, ada verb is admitted.
sesudah connector ada subjek he or she, tapi nggak ada verb. Verb yang sesuai dengan kalimat ini adalah meets. Jadinya, no one is admitted to the academy unless he or she meets the education requirements. Artinya, nggak ada yang diterima di akademi kecuali yang memenuhi syarat latar belakang pendidikan. Untuk latihan yang kedua, perhatikan kalimat ini. I will take you wherever need to go to complete the registration procedures. Ada connector wherever. Tapi sesudahnya gak ada subjek. Jadi untuk buat kalimat ini jadi benar, tambahkan subjek, misalnya you. Jadi kalimat benarnya adalah I will take you wherever you need to go to complete the registration procedures. Oke, berikutnya. Providing mungkin adalah salah satu new vocabulary, kosakata baru buat kalian hari ini. Ya, providing adalah connector yang artinya if. Jadi, di kalimat providing the envelope is postmarked by this Friday, your application is still acceptable, fungsi providing adalah connector. Pertanyaannya, apakah kalimat ini benar? Ya, kalimat ini benar. Karena subjek-subjeknya, verb-verbnya, dan connectornya semuanya pas penempatannya. Oke, that's all. Saya sudah bahas tentang sentences with multiple clauses dan beberapa tipe connectors. Ada 4 soal TOEFL exercises di video ini. 1, 2, 3, 4. Silahkan jawab di kolom komen ya. And should you have questions, kalau ada pertanyaan, bisa ditanyain di kolom komen juga. Oke? Masalah dengan kalimat-kalimat yang mengandung 2 klausa atau dengan connector masih belum beres nih. Jadi, saya akan bahas lagi connector-connector yang lain tentunya di video berikutnya. So, make sure you're not gonna miss it. This is Katra 157. Thank you.